Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi dan juga selamat siang untuk dua kelas. Semoga teman-teman sehat selalu hari ini. Dan untuk minggu ini tentu saja kita kembali lagi di kelas yang penuh tantangan, challenge class, dan kelas yang mungkin jadi pengingat buat kalian ya nanti di masa depan. Kelas yang berdarah-darah. Oke, yaitu metodologi penelitian kualitatif. For the first, I would like to thank you for my assistance, Ayun, Mbak Ayun. Jadi terima kasih sekali buat Mbak Ayun. I appreciate that about your corrections, your review to this class. Ada 2 kelas, teman-teman, dan kita dibantu Mbak Ayun untuk cek, dan kalian akan bisa lihat hasil review kalian, hasil kerja kalian selama 2 minggu lebih ya, selama sebelum mid semester dalam bentuk Excel. Ya, you will receive your judgment, your review that you have been done, yang sudah kamu kerjakan, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa melihat di bagian materi ya. Nanti saya akan arahkan, saya akan berikan informasinya melalui grup. Kalian bisa lihat di bagian materi ada Excel, yaitu hasil kerja teman-teman semua. Tentang indikator apa yang sudah tercapai, sudah bisa menyelesaikan draft bab 1, 2, dan 3. Begitu. Nanti ada masukan juga dari saya ya. Setelah Mbak Ayun koreksi, tentu saja nanti kita akan berikan arahan lebih lanjut untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan tentu saja dikaitkan dengan materi atau skill metodologi yang penelitian kualitatif. Begitu. Oke, apakah sudah siap teman-teman semua untuk mendapatkan sebuah materi baru lagi? Sebenarnya tidak baru ya. Hari ini saya ingin mereview dari yang sudah teman-teman kerjakan. Kalau materinya kemungkinan baru saya bisa masuk minggu depan terkait dengan teknik pengambilan data ketika sudah menyelesaikan draft. Yang kalian lakukan nanti di proses skripsi, yaitu di bab 4 dan 5 ya, menyusun bab 4 dan 5 adalah turun ke lapangan begitu. Untuk bisa turun ke lapangan tentu saja kita harus membuat sebuah instrumen dan juga mengetahui cara mengambil data yang benar dan data apa saja yang harus kita ambil dan caranya seperti apa untuk mengambil data tersebut. Nah, planning untuk pengambilan data itu ada di bab 3 ya. Jadi untuk bab 3 kemungkinan kita akan start next week. Untuk minggu ini saya menggunakan review video karena ada banyaknya deadline di 2 minggu terakhir di kampus yang harus diselesaikan. Jadi mohon maaf belum bisa live secara Zoom seperti biasa untuk mendampingi ya teman-teman. Kita pastikan untuk selalu bisa memberikan masukan, feedback untuk kalian dari hasil kerja yang sudah kalian kerjakan selama ini. Oke, ini dia evaluasinya tentang draft yang teman-teman sudah kerjakan dan kenapa saya minta lebih awal untuk submit di hari Rabu bukan di jadwal hari Jumat, karena kita butuh waktu yang benar-benar tidak sedikit untuk koreksi satu persatu secara mendetail. Terima kasih sekali lagi Mbak Ayun untuk bisa melakukan detail seperti itu. Emang ini adalah kelebihan dari Mbak Ayunnya untuk memberikan masukan ke teman-teman, dan tentu saja saya juga ikut memantau prosesnya sedetail itu. Nah, ini dia evaluasinya teman-teman semua. Kita akan langsung cek saja. Saya bisa memberikan rangkuman dan juga masukan untuk kalian. Tentu saja ini dari hasil reviewnya Mbak Ayun. Dan Mbak Ayun melakukan breakdown point dari apa ketercapaian teman-teman semua. Begitu. Nah, untuk bab 1 nih, apa aja yang perlu diperhatikan? Secara umum, teman-teman semua sebetulnya sudah mampu membuat latar belakang masalah. Gitu ya. Tetapi ada yang belum
tercapai, teman-teman. Ada yang belum terselesaikan, begitu. Belum kita kategorikan merupakan bab 1 yang proper atau layak untuk disebut dengan proposal yang diajukan ke pembimbing. Ya, namanya juga tugas membuat draft. Jadi kita bisa pastikan banyak yang perlu diperbaiki gitu. Jadi intinya jangan pernah menyerah dengan revisi yang akan kalian hadapi bersama pembimbing. Nah, ini dia latar belakang masalah atau introductions di bab 1. Ada 3 poin yang sudah Mbak Ayun berikan di sini secara umum di 2 kelas yang sudah diperiksa atau dicek. Pertama, permasalahan nyata di sini belum nampak, teman-teman. Jadi banyak data yang teman-teman masih berupa normatif ya, istilahnya normatif itu secara general saja, bahwa masalah yang diangkat itu misalnya terkait dengan kinerja yang menurun, itu cirinya ini dan ini secara teori. Tetapi belum ada faktual news atau fakta berita yang terkait tentang kinerja menurun itu di PTA. Misalnya kita tarik sebuah contoh ya. Nah, itu belum kita bisa lihat secara mayoritas kalian menggunakan contoh nyata seperti itu. Jadi sebut saja mereknya, PT apa, perusahaan apa, contoh kinerja yang menurun itu apa? Misalnya maskapai gitu ya. Maskapai apa? Sebutkan nama maskapainya. Banyak terjadi komplain atau pernah mendapatkan teguran begitu. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai contoh empirik atau contoh nyata gitu ya. Nah, di sini kenapa belum menunjukkan data empirik fakta dari dokumen berita begitu. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan kembali begitu ya contoh-contoh nyata atau berasal dari berita yang nanti bisa kita tarik gap-nya. Nah, ini akan nyambung dengan yang dimaksud dengan gap atau adanya sebuah kesenjangan masalah. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa ini masalah, tentu saja harus ada bukti. Untuk bisa menarik seseorang, kita nyatakan dia bersalah, dan dihukum di hadapan pengadilan begitu, itu perlu ada sebuah bukti-bukti, ada saksi ya. Tidak bisa kita judge orang tersebut benar-benar mencuri tanpa kita tahu video bukti di CCTV-nya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kesenjangan bahwa kita saat menyatakan dia terbukti sebagai pencuri itu perlu ada bukti. Sama halnya seperti yang sudah teman-teman jabarkan di bab 1 ya. Misalnya Anda ingin menyatakan bahwa terjadi penurunan kinerja, tentu saja harus ada bukti. Buktinya adalah kalian tarik dari teori apa itu kinerja. Ciri-ciri kinerja itu apa? Misalnya ciri-ciri kinerja yang baik misalnya adalah tepat waktu. Gitu ya. Kedua, hasil kerja terstandar, terstruktur, sistematis. Nah, itu bagaimana selama ini di lapangan untuk bidang jasa transportasi atau jasa travel atau logistik misalnya. Nah, ada sebuah survei. Nah, kalian bisa tarik itu dari BPS, BBC, hasil survei manapun ya, atau berita di Kompas menyatakan perusahaan logistik A begitu sering mendapatkan komplain dan excellent service-nya mengalami penurunan dari tahun ke tahun berdasarkan hasil reward brand yang sudah dilakukan oleh surveyor nasional begitu. Nah, ini komplain terbanyak itu biasanya dari perusahaan A, B, dan C. Nah, di majalah marketers, majalah-majalah seperti marketing ya, yang lainnya itu banyak melakukan survei setiap tahun teman-teman untuk kategori berbagai jenis perusahaan, mulai dari brand, mulai dari excellent service-nya, mulai dari kinerjanya, banyak sekali ya, mulai dari dananya begitu. Nah, yang paling saya tahu perusahaan retail ya Indomart itu dia punya valuasi modal semakin membesar gitu karena cabangnya makin banyak, artinya dia punya proses keuangannya semakin membaik gitu ya. Nah, bisa dibuktikan kita melihat di sekitar kita di mana-mana tumbuh atau dibangun Indomaret, berapa jarak kemudian ada Indomaret baru lagi gitu ya. Nah, ini bisa jadi contoh, teman-teman. Jadi dibawakan bukti berita terkait entah itu peningkatan atau penurunan, kita masukkan di argumen kita yang
Nanti baru kita berikan sebuah judgment atau pernyataan atau statement bahwa ini adalah bukti kinerja menurun, ini adalah bukti profit menurun, ini adalah bukti bahwa minat menurun, begitu. Nah, tetapi kalau misalnya kalian ingin atau ada planning untuk turun ke lapangannya di sekolah, misalnya ya, atau mungkin di kantor, atau belum tahu Bu, saya mau di mana. Banyak yang bertanya ya secara japri juga, secara pribadi, Bu, apakah untuk planning di bab 3 saya menyebutkan nama perusahaannya? Karena setahu saya secara general saja ini untuk membuat konsep. Jadi saya nggak tahu apakah mau di sekolah atau saya akan turun nanti objeknya di kampus atau bahkan di perusahaan. Baik, kalau seperti itu tentu saja kita bisa simulasikan rencana awal, ya, rencana awal ya. Jadi jangan takut untuk melakukan revisi. Jadi sekali lagi jangan pernah takut untuk revisi. Jadi tentukan saja, misalnya kita akan planning untuk sekolah. Jadi tentukan target dulu. Jadi untuk perubahan itu pasti akan terjadi. Sebaiknya memang lebih baik Anda menentukan planning begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, contoh yang dibawakan kita bisa melihat yang terjadi di objek tempat yang lain tapi serupa. Misalnya sekolah, kita akan membidik satu sekolah nih nanti gitu untuk penelitian. Tetapi kita belum tahu fakta yang terjadi di sana seperti apa sehingga kita nggak bisa nunjukin bukti-bukti. Nah, yang bisa ditaruh di latar belakang terkait bukti itu adalah dari artikel berita dan sekolahnya adalah sekolah yang lain, bukan sekolah itu, tetapi punya karakter yang mirip, begitu. Atau kalaupun tidak ada, kita bisa katakan atau kita judgement sementara saja, gitu ya, bahwa sekolah ini masih memiliki motivasi yang rendah. Buktinya masyarakat itu bisa melihat dari hasil survei IDN Times, mahasiswa di usia segitu, siswa di usia segitu ya masih sangat bergantung motivasinya dari luar gitu untuk bisa punya jiwa wirausaha. Masih menginginkan eksplor dirinya bermain bersama teman, eksplor untuk jalan-jalan, jarang untuk menetapkan dirinya membangun sebuah bisnis dan usaha. Nah, itu bisa dari hasil survei psikologis misalnya tentang mayoritas karakter anak SMK atau anak SMA, di mana itu juga terjadi di SMK, karakter anak SMK yang akan kita teliti nanti. Jadi ada kesamaan secara logika, secara mayoritas, secara umum, secara general dan universal. Nah, seperti itu caranya untuk melihat sebuah data, teman-teman. Begitu ya. Lalu untuk latar belakang poin yang kedua, masih banyak teman-teman di sini yang reference-nya yaitu landasan teorinya dari buku dan jurnal. Saya sudah informasikan paling banyak untuk proporsi reference itu hampir 70-60% adalah jurnal, boleh Indonesia, boleh asing. Gitu ya. Nanti untuk yang asing tentu saja lebih sedikit dari Indonesia. Misalnya seperti itu. Saya sarankan, tetapi kalau misalnya lebih banyak Inggrisnya lebih baik, ya. Nah, untuk saat ini karena latihan it's okay, but for sure for the real war nanti yang sesungguhnya ketika sudah dapat pembimbing, tentu saja yang buku itu jauh lebih sedikit, teman-teman. Apalagi yang dari website, yang blog hanya copy paste teori entah punya siapa dia taruh di situ. Kemarin juga ada yang japri saya, Bu, boleh tidak referensinya, latar belakangnya itu mengambil teori-teori dari blog gitu ya. Saya tidak memperbolehkan karena tidak jelas narasumber dan tidak bisa dipertanggungjawabkan teori itu berasal dari mana. Dan saya sudah pernah katakan berkali-kali, reference terbaik yang sangat recommended adalah artikel penelitian karena sudah teruji untuk direview secara saintifik di conference atau juga reviewer di portal jurnal gitu ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya sudah jelas melalui berbagai tahapan yang tidak mudah, banyak revisi di situ, dan kenapa itu pun juga akan jadi rujukan pengambilan keputusan para pembuat kebijakan gitu ya. Oke, untuk di grup kelas ini Mbak Yun juga sudah berikan informasi ya, sebenarnya mengutip buku itu harus diparafrase. Mungkin ya saya melihatnya teman-teman waktunya mepet begitu, jadi akhirnya copy paste. Nah, nanti kalau benar-benar di pertarungan pembuatan skripsi, proses pembuatan skripsi, copy paste itu tidak diperbolehkan.
Mengutip juga ada caranya, ada panduannya. Nanti kita akan jelaskan ya. Mengutip itu kalau misal lebih dari 3 paragraf, 3 alinea, 3 baris ya, 3 baris, dan itu sama persis perkataan ahli, dan Anda tidak melakukan parafrase atau merubah susunan kalimatnya, dirubah ulang gitu ya, copy paste persis, itu artinya mengutip. Nah, mengutip itu ada caranya ya. Untuk di jurusan kita, format mengutip dengan cara menjorok dan diperkecil font hurufnya. Begitu. Nah, tetapi kalau di saya untuk D4 diperbolehkan mengutip teori. Tetapi untuk yang terapan S1 gitu ya, yang S1 tidak diperbolehkan mengutip teori. Mengutip teori itu sama persis kata ahli, misalnya definisi tentang kinerja yang baik atau definisi tentang pelayanan prima dari teori siapa, lalu Anda copy paste persis. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu artinya plagiasi. Itu nanti bisa kena di Turnitin, persennya bisa 20% lebih dan tidak bisa dipublish e-jurnalnya. Gitu ya. Karena itu hak milik, hak kekayaan intelektual seseorang ketika sudah menuliskan jurnal dan meramu sebuah kalimat, Anda tinggal mencomot kembali terus diletakkan di tempat Anda, lalu Anda klaim ini adalah hasil karya Anda. Ya, itulah pelanggaran plagiasi. Kenapa tidak diperbolehkan seperti itu? Mengutip tentu saja sangat sangat riskan begitu ya. Oke, tidak masalah kalau ini baru draft, baru latihan untuk perbaikan dan benar-benar yang asli akan kalian alami nanti ketika pembuatan skripsi. Dan yang ketiga, poin ketiga di sini sama dengan poin pertama ya. Belum ada masalah nyata yang nampak di lapangan. Jadi data-data mungkin artikel beritanya kurang atau hasil survei dan pernyataan ahli yang berada di simposium atau sebuah event saintifik yang ini merupakan ahli di bidangnya juga masih belum nampak ya. Dan banyak yang fokus pada teori ideal yang seharusnya terjadi. Ya, ini normatif. Jadi yang kalian tunjukkan di latar belakang itu banyak sekali terkait dengan teori atau istilahnya Dasein dan Dasolen ya. Dasein dan Dasolen, apa yang harusnya terjadi dan apa yang sudah terjadi. Nah, yang Anda tampakkan di sini hanya yang seharusnya terjadi, ideal world-nya, ideal goal setting-nya. Tetapi untuk realitinya belum ada begitu, belum nampak sekali contoh yang terjadi, bukti-bukti belum bisa kalian bawakan begitu. Nah, tetapi memang tidak masalah, sekali lagi ini baru draft gitu ya. Yang nanti fokusnya bab 1 itu Dasein dan Dasolen harus saling melengkapi. Apa idealnya dan apa yang saat ini kenyataannya, sehingga apa yang belum dan mengapa ini belum tercapai. Sehingga kita ingin lakukan penelitian agar ini tercapai. Nah, seperti itu kurang lebih sebuah penelitian ilmiah, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke draft untuk bab 2. Masukannya apa saja dan ketercapaian kalian apa saja. Yang pertama masih banyak yang mengutip teori lama sekali lagi, baik yang 2016 ke bawah, mungkin 2005, 6, 7, saya tidak sarankan teman-teman, namanya ilmu sosial, itu sangat dinamis sekali. Ketika ilmu sosial itu sudah mengeluarkan sebuah statement teori di tahun 2000 misalnya, itu otomatis 3 tahun atau setahun kemudian akan ada jurnal baru yang tentu saja mematahkan teori tersebut atau menambahkan atau merevisi atau bahkan sudah didemolize. Jadi teori itu sudah nggak ada gitu. Misalnya teori tentang motivasi itu beberapa perlu ada perubahan ya, seperti misalnya. Itu banyak sekali perubahan. Bahkan udah muncul teori baru yang mematahkan Maslow dan Herzberg. Bahkan sekarang Maslow-nya terbalik bahwa kebutuhan utama itu bukan sandang pangan papan, tetapi kebutuhan akan eksistensi diri untuk bisa di notice di dunia nyata dan dunia sosial media. Tidak makan, tidak punya makanan yang sandang yang bagus, rumah yang ala kadarnya, asal saya diakui bahwa saya orang kaya. Atau trend flexing, sekarang kan memang lagi marak ya, sultan-sultanan lah seperti itu, ala-ala. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, artinya ini perlu ada perubahan baru lagi begitu untuk teori-teori yang teman-teman sudah
berikan. Lalu berikutnya, tolong sertakan penulis siapa jurnalnya ketika mensitasi, begitu. Nah, nanti kita akan berikan informasi gimana caranya, atau kalian pasti bisa lihat di panduan. Nah, untuk mengkaji teori, sebelum menulis kutipan dari penulis, sebaiknya berikan kalimat pengantar, begitu ya. Ini jangan langsung ciri-ciri tentang motivasi rendah, gitu. Nah, Anda bisa buat satu kalimat dulu ya, intro, gitu. Misalnya, motivasi rendah itu apa kaitannya dengan ciri-ciri yang akan kalian munculkan. Tetapi lagi-lagi ini draft, tidak masalah. Tetapi next, kalau memang udah benar-benar bikin skripsi, itu mungkin sangat dibutuhkan sekali. Oke, lalu banyak juga mahasiswa yang teorinya malah 90. Aduh, artinya kalau kita mengutip teori lama dan hasil karya kita di 2022, dan itu rujukannya tahun 20 tahun yang lalu, sama aja kita punya kualitas hasil penelitian ini adalah hasil penelitian 20 tahun yang lalu, karena reference kita adalah reference dengan dinamika saat itu yang lama, gitu loh, hasil penelitian lama. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena dinamika yang baru sudah ada. Kalau kita merefer hal-hal yang baru saja terjadi, artinya teori-teori yang kita hasilkan atau hasil penelitian yang kita sudah kerjakan ini sangat relevan untuk pengambilan kebijakan saat ini, begitu ya. Dan boleh sih mengambil teori lama, tetapi dia hanya yang teori awal muncul, teori babon saja, begitu, seperti Liangqi, De Vries, seperti inovasi, sustainabilitas, gitu ya. Lalu yang ketiga ada bab metodologi penelitian. Nah, ini dia yang akan kita fokuskan karena memang ini mata kuliah metopen kualitatif. Di sini ada catatan, ada 2 poin. Yang pertama, mahasiswa tidak menuliskan secara lengkap, ada poin yang kosong, hanya subjudul saja. Mungkin waktunya mepet gitu ya. Tentu saja nanti perlu ada sebuah revisi kembali, gitu. Oke, lalu yang kedua, tidak memberikan waktu lokasi penelitian dengan detail. Nah, mungkin juga pemikiran kalian ini baru draft begitu. Tetapi di contoh saya sudah berikan ya contoh skripsi 2 mahasiswa ya, Rizky Hanafi dan Saiful Muaji kalau nggak salah, dan juga punya Mbak Cinto Kosari. Itu ada waktu dan lokasi penelitian. Jadi dikira-kira saja, masukkan saja, tidak apa-apa. Justru ini menjadi sebuah doa. Siapa tahu benar-benar akan melakukan penelitian di waktu tersebut dan akan bisa cepat lulus, gitu ya. Namanya planning draft itu tetap harus ditulis, walaupun Anda ragu, karena tetap akan ada revisi, gitu ya. Ditulis saja. Nah, untuk metodologi tidak ditulis secara lengkap. Untuk saran saya, next time tulis saja di copy paste, ya. Lebih baik diisi daripada tidak ada planning sama sekali, gitu. Oke, ini evaluasi tambahan dari Mbak Ayun selaku reviewer pertama. Tuh ya. Oke, sorry mungkin ada background. Tidak apa-apa ya teman-teman. Karena saya melakukan recordnya ini pagi-pagi. Pagi-pagi sekali teman-teman semua. Supaya bisa konsentrasi penuh. Tuh. Oke, untuk evaluasi tambahannya, yang pertama, mahasiswa membuat proposal skripsi kurang perhatikan format. Oke. Jadi mungkin kalau terburu-buru, sekali lagi, no excuse ya teman-teman. Tidak ada yang namanya alasan bahwa waktu tidak cukup dan sebagainya. Tata tulis, grammar, dan huruf font gitu tuh harus diperhatikan. Lalu yang kedua, ditulis pada bab 1 terlalu sedikit, terlalu panjang. Oke, perhatikan penyusunan, penyatikan PSPOK. Oke. Subjek predikat objek ini adalah soal bagaimana menyusun kalimat. Subjek predikat objek. Karena ini baru pertama kali mungkin buat kalian menyusun yang namanya penulisan ilmiah ya. Jadi menuliskan kalimat itu jadi sebuah tantangan buat teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan kembali, perlu latihan lagi terkait menulis kalimat yang benar. Bahkan saya ada cerita, waktu teman saya kuliah di luar negeri, itu benar-benar dapat dosen pembimbing yang sulit, gitu ya. Ketika dapat dosen pembimbing yang sulit, itu untuk bisa lolos bab 1, itu ACC-nya lama, teman-teman, bisa sampai 1 semester lebih.
Dan bahkan dia diberikan sebuah judgement atau dikatakan belum bisa nulis gitu. Nulis kalimat aja nggak bisa. Jadi mau melanjutkan bab tentu saja si pembimbing juga nggak bisa gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, untuk bab berikutnya atau poin berikutnya, saya lanjutkan. Untuk bab tambahan ini yaitu di bab 1 ya. Tadi sudah ada poin terkait dengan terlalu singkat untuk latar belakang atau bahkan terlalu panjang jadi kehilangan fokus tentang riset gap yang harus diinformasikan, juga kalimat yang belum runtut. Nah, ini butuh jam terbang dan latihan, tentu saja. Lalu yang poin ketiga, sudah ada juga ya beberapa dari kalian memberikan contoh-contoh asli di lapangan, begitu dari sumber berita, sehingga menunjukkan sebuah permasalahan yang akan kalian teliti lebih lanjut. Tetapi masih belum bisa tajam untuk dikatakan itu problem yang serius, harus diteliti menggunakan metode ilmiah, yaitu kualitatif tentu saja. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah ideal world and the reality, the versus the realita. Idealnya adalah normatif, teori yang sudah didapatkan di jurnal, kenyataannya adalah dari berita-berita yang di artikel dan sebagainya. Begitu. Nah, nanti kalau turun ke lapangan, kenyataannya ada banyak nanti realitanya ya, yaitu bisa di objek dari penelitian, kita meminta data dokumentasi mereka tentang data ketercapaian kinerja atau data tentang tracer study. Nah, itu merupakan kondisi yang terjadi di lapangan yang nanti kita akan tarik dengan teori yang sudah kalian ceritakan, yang ideal, yang seharusnya. Baru kita nanti simpulkan bahwa ini adalah sebuah masalah dan masuk ke dalam identifikasi. Baik, itu teman-teman review, masukan, dan juga saran ke depannya untuk menyusun draft bab 1, 2, dan 3. Bu, apakah perlu ada revisi untuk draft berikutnya yang sudah saya kumpulkan? Tentu saja akan ada revisi, tetapi untuk minggu ini kalian rehat dulu, kalian tidak saya berikan tugas untuk revisi karena saya akan memberikan materi dulu untuk bab 3 ya, terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, tapi akan saya sampaikannya minggu depan. Nah, setelah minggu depan saya informasikan tentang bagaimana sih cara mengambil sebuah data-data yang perlu kita olah untuk kita buat dan tuliskan di bagian pembahasan dan nantinya disimpulkan di bab 5, itu tentu saja harus planning-nya atau rencananya tentang data yang akan kita ambil di lapangan itu akan dituliskan di bab 3. Begitu. Jadi untuk saat ini, minggu ini teman-teman hanya mendapatkan review saja, begitu ya. Dan silakan mempelajari secara mandiri terkait dengan apa yang sudah saya berikan masukan di sini ya. Semisal teman-teman semua ingin melakukan sebuah revisi, sangat diperbolehkan, revisi mandiri ya. Sifatnya opsional daripada Bu saya sudah terlanjur ingin membuat draft ini nanti dipropos ke pembimbing setelah percepatan, setelah mendapat pembimbing. Monggo silakan. Jadi ini opsional, saya tidak tugaskan untuk disubmit revisinya, tetapi silakan saja kalian lanjutkan kembali apa yang menurut kalian waktu kalian submit itu masih kurang. Misalnya di situ ada catatan ya, nanti panduannya adalah Excel yang sudah
di report sama Mbak Ayun ya. Nanti ada nama kalian dalam bentuk list, ada highlight stabilo warna, yang warnanya merah itu tentu saja reset gap-nya belum muncul dan sebagainya. Yang warnanya hijau itu sudah excellent banget, sudah sesuai kriteria yang seharusnya proper gitu, atau yang sudah oke untuk dijadikan proposal yang bisa diajukan ke pembimbing gitu ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan berikan hasil report ya. Hasil report kalian bentuknya nanti kalian juga bisa melihat teman-teman kalian progresnya sejauh mana. Nah, kenapa di situ kita ada transparansi hasil supaya kalian punya inisiatif untuk belajar ke teman-teman yang memang sudah mencapai target yang diharuskan. Misalnya kalian melihat ada di kelas itu yang dapat warna hijau, itu adalah yang berapa anak begitu ya yang sudah bisa menetapkan sesuai standar, membuat draft sesuai dengan standar. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah mencapai itu. Kalian boleh bertanya, kalian silakan meminta guidance, dan tentu saja teman-teman yang sudah mencapai target yang diharapkan, yang warna stabilonya hijau itu ya. Nah, itu tolong untuk bisa membantu teman kalian, memberikan pengarahan, masukan, dan juga berbagai jenis bantuan yang terkait pemahaman bagaimana bisa menyelesaikan draft dengan baik begitu. Jadi saling bantu, saling belajar di sini, kita jadikan forum ini forum untuk belajar bersama-sama begitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang saya bisa informasikan pada minggu ini, yaitu hari ini, tepatnya ya di hari Jumat, kelas di Metopen kualitatif. Di minggu depan saya akan masuk untuk menjelaskan terkait teknik pengambilan data di kualitatif, bagaimana cara mengambil supporting data yang sifatnya nanti adalah data pendukung kondisi yang terjadi di lapangan, supaya nanti riset gap-nya itu muncul di bab 1 dan bisa melakukan sebuah planning tentang instrumen dan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan kita tulis di bab 3 gitu. Dan untuk tugas yang sifatnya opsional, sangat pilihan, jadi boleh Anda kerjakan ataupun tidak dikerjakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada akhirnya di UAS atau ujian akhir semester, draft bab 1, 2, 3 akan dikumpulkan kembali, dan bentuk pengumpulannya tentu saja yang sudah dilakukan sebuah revisi dari masukan yang sudah kita berikan, yang sudah Mbak Ayun berikan juga gitu ya. Nah, silakan, ini opsional. Kalian boleh rehat dulu atau kalian boleh melanjutkan revisi yang memang dirasa kalian merasa ada masukan dan akan kalian perbaiki. Misalnya tahunnya masih lama, kalian ingin ganti, silakan diganti. Yang belum selesai waktu itu bab 3 masih kosong, silakan saja dikerjakan. Begitu ya. Kalau tidak ingin dikerjakan juga tidak apa-apa. Tetapi nanti setelah saya masuk ke teori minggu depan ya, teori tentang pengambilan data dan teknik analisis data, nanti akan ada tugas yang sifatnya wajib mengumpulkan revisian draft bab 1, 2, 3 dengan masukan atau review yang sudah diberikan mulai dari per hari ini dan juga per besoknya begitu ya, tetap nanti akan dikumpulkan. Jadi ini sifatnya continue, draft ini kita akan lakukan terus-menerus perbaikan sampai akhirnya di UAS kalian nanti melakukan presentasi begitu tentang konsep yang akan kalian teliti seperti apa. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat review video ini, video review atas tugas yang sudah kalian berikan kepada kami untuk dikoreksi tentu saja. Dan semoga ini jadi masukan yang berarti buat teman-teman ke depannya atas proses skripsi kalian nanti ya, terutama untuk metodologi penelitian kualitatif begitu. Dan saya bisa simpulkan untuk ketercapaian teman-teman, sebagian secara mayoritas sudah bisa membuat draft secara kasar, walaupun masih ada banyak perbaikan yang harus dilakukan, seperti tahun diperbarui kembali, riset gap-nya dipertajam, bukti-bukti dari berita
ditunjukkan lagi untuk memperkuat argumen begitu. Ya, terus penyusunan kalimat juga diperhatikan dan juga nanti untuk teknik metode kualitatifnya yaitu membuat instrumen pertanyaan itu nanti akan saya jelaskan di minggu depan ya tentang analisis datanya. Seperti itu teman-teman. Karena untuk yang kualitatif ini nanti tentu saja pengambilannya melalui wawancara. Banyak sekali ciri-ciri dan faktor yang akan melingkupi bagaimana melakukan wawancara yang baik ya, dan jenis-jenis wawancara itu macam-macam sekali untuk metode penelitian kualitatif seperti itu. Secara umum untuk draft bab 1 2 3 terkait dengan metode kualitatif yang paling nampak itu adalah di pertanyaan penelitian, teman-teman. Di pertanyaan penelitian biasanya sangat simpel tentang bagaimana dan mengapa dan seperti apa implementasi dan sebagainya ya. Jadi cukup satu pertanyaan penelitian, rumusan masalahnya hanya itu. Lalu untuk metodenya di bab 3 baru kita nanti bisa simpulkan mau menggunakan teknik yang bagaimana dan teori siapa yang dipakai, lalu pertanyaannya apa saja yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, itu adalah pembeda untuk proposal dari penelitian kualitatif. Oke, gitu saja yang bisa saya informasikan di pertemuan minggu ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya di kelas Metopen kualitatif. Tolong jaga kesehatan selalu, teman-teman, karena kesehatan itu mahal harganya, tentu saja. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan terakhir, jangan pernah menyerah. Oke, selamat pagi dan juga selamat siang untuk kelas yang nanti siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.